babak yang pertama beberapa saat lagi akan segera kita pertandingkan, dan saudara kembali Polkabi Tangsel melakukan perubahan dalam komposisi pemain mereka. Kita lihat saudara, maka masuk depan dengan Karpet Stadion Winnie Jaya, kesebelasan Polkabi turun dengan dabutan jersey kuning kombinasi biru dengan celana biru, turun dengan penjaga gawang Ronaldo nomor punggung 30, Olisa nomor punggung 5, Bruno Tasmir nomor punggung 4, Adam Lepo nomor punggung 15, Abdul nomor punggung 17, Ucup Dila nomor punggung 88, Basile nomor punggung Basile nomor punggung 7, Guntur nomor punggung 8, Kise nomor punggung 10, Sim nomor punggung 11, Dana nomor punggung 12, dan mereka yang ada di bench Elang Boki dan yang lainnya tertanda manajer tim Kopral. Dan saudara, itulah daftar nama susunan pemain dari kesebelasan Polkabi Tangsel. Menyusul line up dari kesebelasan asing, Rizky M berdiri sebagai pemain paling terakhir alias penjaga gawang, Ariwen nomor punggung 4 dia dan beberapa pemain lainnya, tetapi kita lihat tanpa siap ditanggal oleh pemain kesebelasan asing yang tentunya memiliki kualitas yang tidak kalah mumpuni. Baik saudara, Super Big Match berebutan tingkat ke babak semifinal PUBG Jaya Cup yang ke-8 tahun 2023 bergulir, ditemani Wahyu Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Sebuah tekanan spekulasi pemain kesebelasan Polkabi Tangsel mengawali digulirkannya pertandingan babak yang pertama saudara, dan kita lihat kini asing melakukan tekanan dari tengah lapangan pertandingan saudara, bekerja sama berikan kepada rekannya Tamayo, tetapi bola berhasil dipotong pemain kesebelasan Polkabi Tangsel. Kerjasama yang masih gagal saudara dilakukan oleh pemain dari kesebelasan asing, dan kembali kita lihat terjadi perebutan bola di seperempat lapangan pertandingan dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan Polkabi Tangsel, menangkan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan asing, tetapi kembali saudara bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan apa yang terjadi, kita lihat pertandingan baru beberapa menit dilangsungkan saudara, biru benar dari kesebelasan Polkabi Tangsel kita lihat saudara GC yang sedikit mengalami gangguan cedera tetapi sudah mampu bangkit untuk melanjutkan jalannya pertandingan kali ini. Lemparan ke dalam saudara kita lihat bagi kesebelasan asing terjadi dari kiri pertahanan mereka. Kita saksikan saudara Betet yang akan melakukan terawih kepada siapa bola terarah, berikan umpan kepada pemain asing lainnya saudara. Ariwe ke belakang berikan kepada Rizky M, lepaskan umpan ke tengah saudara, dan kembali kita lihat bola kini dalam penguasaan pemain dari kesebelasan asing. Lepaskan umpan, kita saksikan saudara Bruno Tasmir, jauhkan bola dari lini pertahanan kesebelasan Polkabi Tangsel. Sim kembali saudara, teruskan umpan kepada pemain Polkabi Tangsel lainnya saudara. Dana, masih Dana menekan dari sisi kanan pertahanan asing, diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan asing. Kita saksikan saudara bola kini dalam penguasaan Puying, lepaskan umpan Robin yang dituju seputus tindakan penyelamatan yang cukup baik dilakukan oleh pemain bertahan kesebelasan Polkabi Tangsel Abdul, dan akhirnya selamat sementara gawang dari kesebelasan Polkabi Tangsel. Yang kembali kita saksikan saudara pembacaan permainan nampak masih dilakukan oleh pemain dari kesebelasan pertandingan babak yang pertama ini. Kita lihat belum ada kerjasama apik yang diperagakan pemain dari kesebelasan asing. Mereka masih
coba meraba-raba pesta kekuatan dari kesebelasan Portabi Tangsel. Sementara Portabi Tangsel yang tampil lebih menekan di menit awal babak yang pertama ini, kita saksikan kembali berhasil diantisipasi pemain bertahan asing, yang saudara dari kaki Puying berikan umpan kepada Lukaku. Lukaku kembalikan bola kepada Puying, lepaskan umpan terosai. Kita saksikan sebuah kejutan dilakukan oleh pemain asing Keping saudara yang muncul dalam posisi blindside, hampir saja berhasil membayangkan gawang kesebelasan Portabi Tangsel. Mungkin saudara kita lihat umpan kiriman yang dilepaskan oleh Puying sedikit lebih deras dan akhirnya bola berhasil diamankan oleh penjaga gawang Ronaldo. Bahwa kirim umpan saudara kita saksikan kembali terjadi perebutan bola dimenangkan oleh pemain kesebelasan Portabi Tangsel. Jos Basile Anambele, masih Anambele saudara, kita lihat masih Anambele, lepaskan umpan Cisse yang dituju, masih Cisse melebar berikan kepada Sin, masih Sin saudara, berbahaya. Apa yang terjadi kita saksikan saudara, sedikit panik lini pertahanan kesebelasan asing awal dalam mengantisipasi tendangan yang dilepaskan oleh Jensen, dan kini datang kembali benturan dari kesebelasan Portabi Tangsel. Tetapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Sin, gagal untuk memperdaya pemain bertahan dari kesebelasan asing dan akhirnya melakukan tendangan gawang bagi kesebelasan asing. Ya, meskipun dipertandingkan pada hari sibuk di hari Senin, tetapi antusias penonton sangat luar biasa terjadi pada pertandingan asing berhadapan dengan kesebelasan Portabi Tangsel. Mereka hadir untuk bisa menyaksikan secara live lahirnya pemenang yang akan berengku tiket ke fase Final Four partai semifinal Batu Jaya Cup yang ke-8 tahun 2023. Masih ada 3 lembar tiket yang diperebutkan. Setelah 1 tiket dipastikan direngku oleh kesebelasan TDFC yang kemarin menang 1-0 atas kesebelasan Salafudi, dan kita saksikan kiri asing menekan dari kaki Kevin berhasil diamankan oleh Ado. Terjadi perebutan bola udara saudara, dimenangkan kembali oleh pemain asing dari kaki Dimas, masih Dimas kombinasi 1-2 terbaca oleh pemain bertahan kesebelasan Portabi Tangsel dan tertek Jos Basile Anambele. Pelanggaran saudara kita lihat dilakukan kapten tim kesebelasan asing, ya, tendangan bebas untuk kesebelasan Portabi Tangsel. Tendangan bebas saudara kita saksikan bagi kesebelasan Portabi Tangsel. Johnson yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita nantikan kepada siapa bola akan diarahkan. Mundur beberapa langkah, Sin lakukan sudah, tetapi terlalu tajam, bola mudah diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Rizky. Selamat sementara gawang dari kesebelasan asing. Kembali kepada penonton pemilik potongan karcis masuk ke Stadion Beni Batu Jaya, jangan Anda buang potongan karcis masuk tersebut, karena potongan karcis masuk tersebut merupakan syarat dan juga kesempatan bagi Anda untuk memenangi door prize dengan hadiah uang tunai yang dipersembahkan Black Boss asing. Sebanyak 10 amplop berisikan uang tunai tentunya akan dibagikan untuk masing-masing penonton beruntung yang menyaksikan pertandingan kali ini. Baik saudara, kita lanjutkan kembali kini Portabi Tangsel menentang dari kaki Anambele, tetapi peragaan serangan yang mereka lakukan sementara gagal karena asisten wasit mengangkat bendera tinggi-tinggi pertanda pergerakan pemain dari kesebelasan Portabi Tangsel berdiri pada posisi offside. Tendangan bebas saudara untuk kesebelasan asing. Lukaku berikan umpan kepada Joko. Oh saudara, kita lihat nampaknya hujan yang mengguyur beberapa saat sebelum pertandingan dimulai membuat kondisi lapangan agak sedikit licin, dan itu pula memberikan kendala bagi para pemain yang bertanding pada sore kali ini. Dan kita lihat ini saudara, asing berpotensi untuk membobol gawang kesebelasan Portabi Tangsel lewat sebuah eksekusi tendangan penjuru yang akan dilakukan oleh motor serang mereka. Kevin lakukan sudah, kembali terjadi kemelut dimenangkan pemain asing.
kita lihat beruntung karena gol semata wayang yang dicetak oleh Dimas Kejawan Nabil akhirnya menghantarkan kesebelasan Aseng melaju ke babak perempat final berjumpa dengan kesebelasan Portabi Tangsel hari ini. Dan kita saksikan kembali saudara gempuran lewat sebuah direct goal yang dikirimkan oleh pemain Aseng dapat kembali berbuntut dengan lahirnya tendangan bebas setelah offside diawali oleh Kevin. Tendangan bebas saudara kita lihat untuk kesebelasan Portabi Tangsel. Orisa berikan umpan kepada Abdul ke tengah saudara berikan kepada Guntur berikan umpan kepada Kise, tetapi pressing ketat dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Aseng. Dan kita lihat ini Aseng dari kaki Buying. Ya saudara, kita lihat peragaan kerjasama yang kurang cermat dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Aseng. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Portabi Tangsel sudah dilakukan saudara. Dimas berhasil mencuri bola, tetapi kita lihat kembali saudara penonton kiri Aseng dari kaki Joko. Gagal Joko untuk mengirim umpan dengan baik dan kita saksikan Anambile lepaskan umpan terobosan Kise yang dituju mendapat pressing ketat dari pemain bertahan kesebelasan Aseng Papua. Dan akhirnya saudara intercept cukup baik dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Aseng. Lemparan ke dalam Portabi Tangsel menekan sisi kiri pertahanan Aseng berhasil diamankan Buying kepada Lukaku melewati hadangan pemain kesebelasan Portabi Tangsel, tetapi ada Guntur saudara yang baku-membaku menggalang pertahanan kesebelasan Portabi dari gempuran pemain kesebelasan Aseng. Lemparan ke dalam kembali kita lihat sudah dilakukan yang memanfaatkan lebar lapangan. Aseng melakukan tekanan dari kiri pertahanan kesebelasan Portabi berhasil diselamatkan saudara. Dan kita saksikan kini bola menghampiri Olisa bekerja sama kepada Anambile berikan kepada kontaknya saudara Ucup Dilan, pemain yang sangat berbahaya bagi kesebelasan Portabi Tangsel. Tetapi kita lihat saudara penonton, bintang lapangan dari kesebelasan Portabi Tangsel ini juga nampaknya masih belum bisa berbuat banyak setidaknya pada pertandingan babak yang pertama. Ucup Dilan saudara 3 gol sudah ditarik makna sepanjang pelajaran kali ini. Dan kita lihat saudara penonton treble yang terjadi di lini pertahanan kesebelasan Portabi Tangsel hampir saja mereka bayar dengan harga yang sangat amat mahal. Beruntung saja kita lihat ada Orisa yang berhasil melakukan cover bola dengan baik. Aseng kembali kita lihat bangun serangan dari kaki Dimas kepada Buying, umpan terobosan kapten yang gagal dilakukan oleh Lukaku. Datang kembali tekanan dari second line Dimas terlalu keras saudara. Kita lihat umpan kiriman kombinasi permainan 1-2 yang menjadi ciri khas permainan dari kesebelasan Aseng mulai terlihat. Mereka mulai menusuk lini pertahanan kesebelasan Portabi Tangsel, tetapi beruntung saja saudara belum ada peluang emas yang cukup baik dimiliki oleh kesebelasan Aseng sehingga scoring board masih tertahan dengan skor imbang tanpa gol. Dan kita lihat saudara penonton, Anambile bintang lapangan tengah dari kesebelasan Portabi Tangsel angkat bola Kise. Hampir saja kita saksikan kesalahan antisipasi bola yang dilakukan oleh pemain bertahan Aseng saudara. Kebutuhan diri pertahanan Aseng Papua beruntung terjaga kawan Rizky sehingga menepis sebuah intercept yang kurang cermat dilakukan oleh Papua. Dan saudara ini sepak pojok bagi kesebelasan Portabi Tangsel. Sidang sebuah tendangan gunting yang cukup baik sebenarnya dilakukan oleh Ucup Dilan, tetapi timingnya kurang tepat dan akhirnya gagal untuk menghadirkan ancaman ke gawang kesebelasan Aseng di babak yang pertama ini. Baik, kita saksikan kembali tontonan yang sangat menarik dan sangat menghibur kita dapat di Stadion Mini Pasutaya. Perburuan tiket ke babak semifinal Paku Jawaban yang ke-8 tahun 2023 terus digulirkan. Portabi Tangsel kembali kita lihat berhasil diamankan oleh pemain bertahan kesebelasan Aseng Papua. Lemparan ke dalam saudara Ucup
kemungkinan atau siapakah pemain, dan kita lihat sudah dilakukan. Kembali kita saksikan bola diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan asing, dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, sebuah intercept dilakukan pemain bertahan asing. Lukaku menangi duel bola saudara, tetapi berhasil diamankan oleh Olisa, dan kini saudara pelengkap Pertabi Tangsel membunuh ini pertahanan asing dalam sebuah tekanan mereka dari kaki Abdul, berhasil diamankan oleh BT, dan tertek dilakukan asing, tetapi umpan kiriman Lukaku kurang cermat. Jas Basile Anambele melebar kepada Abdul. Untuk kita saksikan lagi-lagi dimaksimalkan dengan sebuah contekan, tetapi beruntung Cise nampak sudah terjerembab pada posisi offside, dan akhirnya gagal tekanan yang dilakukan kesebelasan Pertabi Tangsel untuk bisa mengancam dan menghadirkan gol pertama ke kawan kesebelasan asing pada pertandingan babak yang pertama ini. Kita saksikan bersama-sama sebuah tontonan menghibur terus kita dapati di Stadion Mini Patujaya. Untuk itu kerjasama kepada para penonton dari kedua kesebelasan untuk terus menjunjung tinggi sportivitas dan juga fair play pada pertandingan yang dilangsungkan. Jangan ikut campur apapun insiden yang terjadi, dan buang bagi asing gol. Yang saudara tonton tentunya jangan ikut campur dengan insiden apapun yang terjadi di tengah pertandingan. Kita serahkan semua keputusan yang terjadi di lapangan oleh wasit yang memimpin, dan kini terbaca umpan balik Sin, kirikan tertek dilakukan asing dari kaki Kevin melebar kepada Lukaku. Abdul berhasil mengantisipasi, dan akhirnya Olisa dengan dingin berhasil memotong laju bola. Kini Pertabi Tangsel berbalik menekan dari kaki Johnson. Masih Sin Ucup Dilan berbahaya dari yang dapat. Ya, saudara penonton, kembali Ucup Dilan yang sudah mulai menemukan sentuhan emasnya pada pertandingan sore kali ini. Mesin gol andalan dari kesebelasan Pertabi Tangsel dalam beberapa pertandingan sebelumnya kembali menteror kawan asing. Sempat redut bagi kesebelasan Pertabi Tangsel, dan kita saksikan Sin masih Sin. Oh, saudara, kita lihat apakah yang terjadi. Sebuah tendangan Sin dapat membentur pemain kesebelasan asing, dan sang pengadil melihat ada pelanggaran handball yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan asing. Baik saudara, kita saksikan inilah peluang terbaik yang didapati tim asuhan Bung Kobra. Manajer tim dari kesebelasan Pertabi Tangsel di babak yang pertama ini, dalam situasi open play mereka masih kesulitan untuk menghadirkan gol, dan kali ini servis tendangan bebas dari Scott yang sangat amat efektif. Johnson adalah pemain yang juga kita kenal saudara. Di era jayanya sangat piawai dalam mengeksekusi bola mati, apalagi dari jarak tembak yang sangat ideal, yang hanya kita tipis beberapa sentimeter dari kotak haram kesebelasan asing. Kita saksikan Johnson ambil ancang-ancang. Belum lagi kering bibir saya berkata menjadi pemain PSMS Medan PSM Makassar. Dia merupakan spesialis bola mati, dan akhirnya kita saksikan saudara penonton, kali ini Sin menunjukkan gaya sentuhan magisnya bagi kesebelasan Pertabi Tangsel. Sebuah tembakan bebas dari Scott, dan kini Lukaku mencari bola dan berhasil diamankan oleh Bruno Kasmir. Dan inilah ujian sebenarnya saudara yang didapati oleh kesebelasan asing pada pertandingan kali ini.
karena kita lihat dari tiga pertandingan yang sudah dilakoni oleh kesebelasan asing, mereka selalu dalam posisi pemain dari kesebelasan asing dituntut pada pertandingan kali ini. Apakah mereka akan kena mental lewat sebuah gol cantik yang dilesakan oleh Sin, atau gol tersebut akan memantik adrenalin para pemain kesebelasan asing untuk bisa bekerja lebih optimal dan memenangkan pertandingan kali ini. Sebuah tontonan yang sangat menarik terus siap disuguhkan di Stadion Mini Batu Jaya. Perburuan tiket ke fase Final Four Batu Jaya Cup yang ke-8 tahun 2023 asing menekan. Kita lihat Bruno Kasmir berhasil menjauhkan bola dengan sundulan kepala, dan kini counter attack saudara dilakukan kesebelasan Portadi Tangsel, berhasil diamankan pemain asing. Dimas bekerja sama kepada Joko. Kembali kita saksikan umpan kiriman pemain kesebelasan asing kurang cermat, dan kita lihat kembali kini asing menekan dari kaki Dimas. Lukaku, pelanggaran dilakukan Olisa, tendangan bebas bagi kesebelasan asing. Gol cantik Johnson saudara dari kesebelasan Portabi Tangsel, sementara menghantarkan kesebelasan Portabi dalam situasi pole position atas kesebelasan asing di babak yang pertama. Dan kita lihat kali ini kesempatan asing untuk membayar defisit gol mereka dapati lewat sebuah eksekusi tendangan bebas saudara yang akan dilakukan oleh pemain mereka. Kita saksikan saudara teronton Puye. Kembali sebuah tembakan bebas yang cukup baik dilakukan oleh pemain kesebelasan asing. Betet saudara Proton maksud saya, yang berhasil melepaskan sebuah tembakan bebas yang cukup baik. Tetapi penjaga gawang Portabi Tangsel Ronaldo berada pada posisi tepat sehingga berhasil mengamankan tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain kesebelasan asing. Kita saksikan bersama-sama saudara, kembali kini asing coba bangun serangan, berhasil diamankan pemain kesebelasan Portabi Tangsel. Kita lihat bola berhasil dipotong oleh Ariwe. Ariwe dalam bola kepada Lukaku, masih Lukaku kepada Ariwe. Kita lihat pelanggaran saudara dilakukan pemain kesebelasan Portabi Tangsel. Tendangan bebas bagi kesebelasan asing, sementara hadiah kartu kuning dihadiahkan sang pengambil bagi pemain kesebelasan Portabi Tangsel saudara. Kita lihat nomor punggung 8 Guntur. Tendangan bebas saudara datang bagi kesebelasan asing, akan terjadi dari tengah lapangan pertandingan. Lakukan sudah Tuan Kevin, berhasil diamankan dengan baik oleh Abdul, dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, inisiatif tancap gas untuk bisa membayar ketertinggalan gol yang dilakukan kesebelasan asing di babak yang pertama. Tekanan bergelombang dari segala arah terus mereka lakukan, tetapi lini pertahanan kesebelasan Portabi Tangsel masih tampil cukup baik. Dan kita lihat datang kembali Dimas, berikan kepada Buying, melebar kepada Lukaku, mampukah Lukaku kuasai bola. Kita lihat saudara teronton gagal pemain kesebelasan asing Lukaku untuk bisa melakukan kontrol bola, dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Yang babak yang pertama terus bergulir dan sudah memasuki menit kesekian, sebiji gol cantik kreasi Sin menghantarkan sementara kesebelasan Portabi Tangsel memimpin atas lawannya kesebelasan asing pada penyelenggaraan turnamen yang juga masih diprakarsai oleh Bapak M. Toha, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bapak Sepak Bola Batu Jaya. Kembali kita lihat Portabi Tangsel menekan. Ada apa dengan lini pertahanan asing di babak yang pertama ini? Kita saksikan setelah penonton, kembali kini tekanan dilakukan asing out, tapi ada pelanggaran saudara dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Portabi Tangsel. Tendangan bebas bagi asing sudah dilakukan Buying. Buying berikan kepada Dimas, Dimas kepada Buying kembali. Lagi-lagi kombinasi 1-2 yang cukup baik dilakukan oleh pemain kesebelasan asing, tetapi Kevin gagal mengantisipasi. Anambele bebas tanpa kawalan. Anambele
pola permainan terbuka, jual beli serangan yang diperagakan Aseng dan Pertabi Tangsel benar-benar menggaransi sebuah tontonan yang sangat menarik di babak yang pertama ini, saudara. Dan kita lihat ini Pertabi Tangsel dari kaki Sin, skill individu baik dilakukan Sin ke belakang berikan kepada Adam Levo, berhasil diamankan oleh pemain Aseng, tetapi Gisel offset, saudara. Kita lihat beruntung sudah dialami oleh pemain kesebelasan Pertabi Tangsel. Tendangan bebas untuk kesebelasan Aseng sudah dilakukan. Kembali kita lihat, saudara, bola kini dalam penguasaan pemain Aseng. Joko ke belakang berikan kepada Betet, masih Betet. Kita lihat bebas berikan kepada penjaga gawang Rizky, masih Rizky lepaskan umpan panjang memasuk ke lini pertahanan Pertabi Tangsel. Bukan masalah bagi Bruno Kasmir, dan kita saksikan Adam Levo. Kembali kini Aseng dari tengah, saudara, dari kaki Dimas, masih Dimas, kombinasi 1-2 kepada Joko, mendapat bayang ketat dari Adam Levo, dan wasit pun meniup free kick, saudara. Tanda pelanggaran dilakukan pemain kesebelasan Pertabi Tangsel. Kesempatan berikutnya bagi kesebelasan Aseng untuk bisa mencetak gol penyeimbang ke gawang kesebelasan Pertabi Tangsel. Mereka dapat di dalam sebuah eksekusi tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Pertabi Tangsel. Siapakah pemain yang melakukan tidak terpantau oleh kamera, sementara 1 sampai 6 pemain Aseng sudah ada di kotak penalti Pertabi Tangsel dan masih melambung kiri pertahanan kesebelasan Pertabi Tangsel, karena memang saudara penonton pergerakannya terus dimonitor oleh 2 wingback dari kesebelasan Pertabi Tangsel di babak yang pertama ini. Kembali kita saksikan duel bola di tengah dimenangkan oleh pemain kesebelasan Pertabi Tangsel dari kaki Anambele, tetapi kontrol bola yang dilakukan oleh Anambele kurang cermat, dan kini lemparan ke dalam, saudara. Kita lihat sudah dilakukan Aseng kuasai bola dari tengah lapangan pertandingan. Kita saksikan Betet bekerja sama berikan umpan kepada Mamayo, terpotong oleh pemain dari kesebelasan Pertabi Tangsel. Kembali terjadi duel bola udara, pelanggaran dilakukan Abdul terhadap pemain kesebelasan Aseng. Tendangan bebas bagi kesebelasan Aseng, tendangan bebas, saudara penonton. Kita lihat untuk kesebelasan Aseng, Ariwe yang akan melakukan eksekusi tendangan, lakukan sudah yang saya katakan Kevin, pemain yang gol pertama ini telah menemukan sentuhan terbaiknya, tetapi saudara beruntung tidak seorang Kevin ketika mendapatkan ruang sebuah tembakan volley yang cukup indah, saudara, dilakukan oleh motor serang dari kesebelasan Aseng Kevin, dan akhirnya menyamakan kedudukan menjadi imbang 1-1. Aku sayang RW Jamhari. Kembali sebuah tontonan pertandingan yang sangat menghibur. Kita dapat di babak yang pertama Aseng berhadapan dengan kesebelasan Pertabi Tangsel. Gol dengan proses yang sangat cantik diletakkan baik itu dengan Pertabi Tangsel ataupun lawannya kesebelasan Aseng. Ya, saudara penonton, kita saksikan Sin, masih Sin lepaskan umpan tercakar oleh pemain bercakar Aseng Bahia melebar kepada Ariwe, melebar kembali kepada Devin yang dituju, tetapi kita lihat bola berhasil diantisipasi oleh Bruno Kasmir. Kita lihat, saudara penonton, kembali Ronaldo sangat berani kita lihat melakukan dan menguasai penguasaan bola dan mengejar satu pemain kesebelasan Aseng, saudara penonton. Dari kesalahan dilakukan ucuk bilang
salah pengertian kita lihat dialami oleh pemain dari kesebelasan asing. Hidup pikuk gemuruh penonton yang hadir menyaksikan di Stadion Giri Pakujaya. Pertandingan terbitkan perebutan tiket ke babak kuarter final Pakujaya Cup yang ke-8. Oh, maksud kami semifinal, saudara. Pakujaya Cup yang ke-8 tahun 2023 berlangsung seru dan menarik. Yang kita lihat dua gol terjadi, masing-masing satu ke gawang asing dan satu ke gawang. Kembali Papua melakukan kesalahan. Kita lihat saudara penonton sebuah kesalahan Papua yang akhirnya membuat wasit mengibarkan tanda Amarila yellow card kembali pada pertandingan sore kali ini. Dan tanpa terasa additional time 1 menit sudah diinformasikan dan diberikan oleh board official yang bertugas pada sore kali ini perebutan tiket ke babak semifinal antara asing dengan kesebelasan Perkabin Tangsel sudah berada pada fase krusial dan pemilik potongan karcis masuk siap-siap untuk mengikuti penyelenggaraan door prize yang nanti seperti biasa akan saya undi di bawah. Dia tendangan bebas Johnson untuk bisa menangkap gawang kesebelasan asing dan akhirnya melanjutkan loading bagi kesebelasan asing saudara Abdul Joko. Dan kembali terjadi perebutan bola di seperempat lapangan pertandingan saudara dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan asing. Kita lihat melebar kepada Kevin dan yang wasit yang memimpin jalankan pertandingan